Perkembangan teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat. Namun tahukah kalian sistem yang ada pada komputer? Mari kita simak video ini agar kita tahu mengenai sistem yang ada pada komputer. Halo sahabat rumah belajar, kali ini bersama Bapak Syeful kita akan mempelajari materi tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk mengolah data, sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer meliputi perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna komputer atau brainware. Pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras, adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hardware input. Hardware input adalah perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, kamera, dan masih banyak lagi. 2. Hardware proses. Perangkat proses merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut, atau sering disebut juga sebagai CPU atau Central Processing Unit, di mana di dalam CPU terdapat beberapa hardware meliputi motherboard, prosesor, RAM, VGA card, dan sound card. 3. Hardware output. Perangkat output atau keluaran, perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah dioleh oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Komponen kedua pada sistem komputer adalah software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Software sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media proses, dan lain-lain. Software sistem operasi ini meliputi Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux, dan masih banyak lagi. Kedua, software program. Software program aplikasi adalah perangkat lunak yang direncanakan khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, pengolahan presentasi, desain grafis, dan lain-lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan masih banyak lagi. 3. Software perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu software yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin dengan prosedur dan aturan-aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Keempat, software perangkat lunak. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan dan menghubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer.
brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer bisa disebut dengan user, namun user sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputer. 2. User administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengolah sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. 3. User operator. User operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dalam program dan perangkat keras komputer. Nah, itulah sistem yang ada pada komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Semoga penjelasan dari Bapak ini bisa kalian terima dengan baik. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.